Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Jumpa lagi. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan cara klik pause. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, semoga dengan doa tersebut kita diberikan kemudahan dalam belajar pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, bab yang pertama yaitu tentang Nabi Muhammad sebagai panutanku. Ya. Sebelum kita tidak lupa, silakan lihat biografi Nabi Muhammad terlebih dahulu di layar kaca. Halo anak-anak hebat. Saat ini kita akan belajar tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan uswah hasanah bagi umat Islam. Mari kita mengenal beliau lebih dalam. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal berapa? Ayo. Nabi Muhammad lahir di Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Benar. Lalu siapa nama orang tua Nabi Muhammad? Nama ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Benar, tapi Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu sejak kecil. Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu siapa yang mengasuh Nabi, Pak Guru? Nabi Muhammad berusia 6 bulan di dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. Setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian ibunya menyerahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusui. Pada usia 5 tahun, beliau dikembalikan ke ibunya. Ketika memasuki usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Aminah jatuh sakit dan meninggal di desa Abwa. Pasti Nabi merasa sangat sedih karena baru diasuh ibunya selama setahun. Setelah itu, siapa yang mengasuh? Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal, sehingga beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib hingga usia remaja. Pada usia 10 tahun, Nabi Muhammad mulai mengembala hewan ternak milik orang lain. Pada usia 12 tahun, beliau mulai ikut berdagang ke Syria bersama pamannya Abu Thalib. Ketika kafilah dagang mereka sampai di Basrah, seorang pendeta bernama Buhairah mengatakan bahwa Nabi akan menjadi rahmat bagi semesta alam dan menyarankan supaya mereka pulang ke Mekah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad bisa berdagang sendiri. Berkat kejujurannya, beliau berhasil menjadi pedagang yang berhasil. Karena Nabi Muhammad memiliki pribadi mulia, maka Khadijah, seorang janda kaya raya yang menjadi mitra kerja, beliau merasa jatuh hati. Kemudian keduanya menikah dan dikaruniai 6 anak: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengenal Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Itulah sekilas biografi Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan fokus Nabi Muhammad sebagai panutanku. Panutanku kalau dalam bahasa sekarang itu apa ya nak? Ya sekarang itu kalau bahasa panutanku adalah idola. Ya semua orang itu mesti punya idola. Ya jangan sampai kalian anakku idolanya tidak tepat sasaran. Ya kita harus merujuk panutan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang itu kebanyakan orang-orang idola itu bukan Nabi Muhammad. Ada yang mengidolakan artis ini, artis Korea, Jepang. Nah, itu banyak orang seperti itu. Ini saya berharap kepada anak-anakku semuanya, idolakan yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus tertanam di dalam hati anak-anakku semuanya. Jangan yang lain. Ya, yang pertama adalah idolaku adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain yang dalam hati kalian. Ya, jangan sampai kalian saya idola Korea. Jangan sampai. Pokoknya dalam hati benak kalian tanamkan
idola yang pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan buat kalian semua. Ya, mulai dari panutan sikap, suri teladan, banyak sekali tentang panutan. Baiklah anak-anakku, nah sekarang pertanyaan, bagaimana cara untuk kita mencintai? Nggak mungkin kalau kita langsung sambung Nabi Muhammad, ya kan? Nggak mungkin. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita punya guru. Nah, kalau melalui guru, nanti guru akan sambung ke guru. Guru yang terdekat kita siapa ya? Guru yang mengajar kalian. Nah, nanti guru yang mengajar kalian itu juga sambung ke guru-guru yang lain. Saya contohkan ya, kalian ngajar sekolah, punya guru. Guru tersebut juga punya guru lain. Nanti akan sambung ke para alim ulama, kiai. Nah, di situ nyambung sanadnya ke Nabi Muhammad. Itu bentuk ya panutan atau idola. Jadi dalam benak kalian juga harus punya idola. Ya, punya idola atau guru favorit atau ulama favorit itu boleh. Ya, karena melalui guru ulama itu akan menyambungkan kalian menjadi sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup jelas ya, itu saja. Kalau ingat-ingat sebagai panutan atau idola. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekelumit penjelasan tentang panutan yang panutan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tugasnya anak-anakku bisa melihat di video kali ini. Ya, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamannya Muhammad kecil menangis terseduh-seduh. Hal inilah yang membuat hati Abu Thalib luluh dan mengajak Muhammad kecil berdagang ke Syam. Sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. وليطمئن قلبك ولتهدأ نفسك. والله لن أذهب إلى الشام إلا وأنت معي. لن أفارقك أبدا. Kesaksian kenabian oleh pendeta Bukhairah. Ketika rombongan dagang Abu Thalib sampai di Busra, wilayah Jordania saat ini, maka di wilayah ini rombongan Abu Thalib dijamu makan bersama oleh seorang pendeta Nasrani. Pendeta itu bernama Bukhairah. Ia melihat tanda-tanda kenabian yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, dan dia ikut menyaksikan dengan mata kepala sendiri kenabian Muhammad kecil. Setelah awan selalu mengikuti atau menaungi rombongan ini, saat itu Muhammad kecil berada di luar dan tidak ikut masuk bersama Quraisy lainnya. Dan pendeta Bukhairah melihat awan yang menaungi Muhammad kecil persis berada di bawah Nabi, tidak mengikuti orang-orang Quraisy yang masuk ke rumahnya. Setelah mendapat keterangan dari Abu Thalib, semakin yakinlah pendeta Bukhairah bahwa inilah yang kelak menjadi nabi terakhir. Setelah itu, sang pendeta menasihati Abu Thalib untuk membawa Muhammad pulang ke Mekah, karena dikhawatirkan jika tanda kenabian Muhammad kecil diketahui Yahudi, mereka akan membunuhnya, karena mereka dengki kalau kenabian bukan dari mereka atau bangsa Yahudi, melainkan dari keturunan Nabi Ismail, yakni bangsa Arab. Di usia yang ke-15 tahun, ikut dalam peperangan Fijar. Di usia 15 tahun ini, untuk pertama kalinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus merasakan perihnya peperangan. Peperangan ini dinamakan Perang Fijar karena terjadi di bulan suci yang tidak diperbolehkan berperang. Peperangan ini berlangsung antara kabilah-kabilah Arab dan berlangsung selama 4 tahun. Nabi Muhammad dalam peperangan ini ikut membantu paman-pamannya
mengambil panah-panah dan juga ikut melempar anak panah. Di usia 20 tahun, mendamaikan perang antara kabilah-kabilah suku di Arab. Perang Fijar berlangsung kurang lebih 5 tahun. Selama itu pula, Nabi antara umur 15 tahun memasuki usia 20 tahun. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut berperang, membantu paman-pamannya dan melempar anak panah. Maka memasuki usia yang ke-20 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya ikut mendamaikan suku-suku atau kabilah-kabilah Arab yang bertikai. Berdagang ke Syam dengan Abu Bakar. Pertemanan antara Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sudah berlangsung lama. Pada saat usia Nabi 20 tahun dan Abu Bakar 18 tahun, mereka bersama rombongan Quraisy berdagang ke Syam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Sirah An-Nabawiyah juz 1 halaman 180 disebutkan, ketika Abu Bakar berusia 18 tahun, ia menemani beliau berdagang ke Syam, dan di tengah perjalanan mereka beristirahat di suatu tempat, dan disitulah ada rahib yang dijuluki Bukhairah. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat di bawah pohon, diam-diam rahib tersebut memperhatikan Nabi. Maka dari tanda-tanda kenabian akhir zaman dari kitab Injil, maka rahib itu bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa yang beristirahat di bawah pohon itu?" Abu Bakar menjawab, "Dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Seketika itu juga rahib itu berkata, "Demi Allah, dialah yang akan menjadi nabi akhir zaman." Maka ketika kembali ke Mekah, Abu Bakar selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi dan berharap pada saat Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar langsung mengikutinya dan membelanya. Kebaikan akhlak dan kejujuran beliau sudah dikenal betul di masyarakat Mekah, hingga mereka menjulukinya Al-Amin atau orang yang sangat dipercaya.